Selamat malam pendengar Katanya Podcast. Balik lagi sama Indah buat nemenin istirahat kamu. Semoga apa yang kalian lakukan hari ini bisa berdampak baik untuk masa depan kalian. Sebelum masuk ke episode kita kali ini, pastikan kamu berada di posisi ternyaman kamu. Lepasin beban kamu hari ini biar bisa simak episode ini dari awal sampai akhir. Siapa nih yang dari kalian suka curhat? Aku, ayo ngaku. Curhat itu kependekan dari curahan hati. Bentuk penyampaiannya bisa bermacam-macam. Bisa dari lisan atau dalam bentuk teks. Sering banget nih kalau kaula muda seumuran aku ini, itu nyebutnya curcol atau bisa disebut curhat colongan. Topiknya ya macam-macam. Bahkan kalau ada kucing nyungsep ke got aja bisa jadi curhatan. Bercanda. Tentunya setiap orang itu punya setidaknya satu orang yang dia percaya untuk menyampaikan unek-uneknya. Ya, kasarnya menurut aku itu adalah sebuah membagi air, sebuah hal yang dimana kita tuh membagi air yang sudah mengendap bau dan busuk. Kalau dirasa nggak bisa pendam lagi masalah yang kita hadapi. Bisa jadi teman dekatnya mungkin yang jadi teman curhat atau mungkin sanak keluarga. Kalau aku sebagai anak perempuan ngelihat dari kondisi aku sendiri, mungkin kebanyakan anak perempuan itu curhatnya sama ibu. Tapi kalau aku enggak, aku segan malah curhat sama ibu. Itu kenapa aku bilang kebanyakan, bukan semuanya. Bukan semua anak perempuan curhat sama ibu. Jujur aja nih, dulu waktu SMP itu aku adalah anak yang nggak bisa kalau nggak curhat. Tapi kudu curhatnya itu sama teman dekat, bukan sama ibu atau sama ayah. Nah, alasannya tuh biar lega. Mungkin sampai mereka itu kayaknya udah enak gitu nerima curhatan aku. Karena mungkin udah mainstream banget curhatan aku ya soal itu-itu aja, nggak ada yang baru. Kalau sekarang sih, mikir-mikir mau curhat. Ya memang sih ya, kadang melegakan kalau kita itu berbagi cerita sama orang yang dipercaya. Tapi mikir lagi deh, apa teman aku itu mau dengar curhatan aku lagi? Emang dia nggak punya masalah? Ya pasti punya lah, setiap manusia tuh pasti punya masalah. Kadang kalau kita curhat itu nggak menutup kemungkinan kita kena curhat shaming. Mungkin aku termasuk pernah jadi bagian orang yang suka shaming kalau ada yang curhat. Mungkin responnya tuh contohnya kayak gini, halah gituan aja baper. Atau, ya masih banyak ya yang pengen di posisi kamu, makanya banyak-banyak bersyukur. Terus, makanya kamu jangan gitu dong, kan tambah berabe jadinya. Dan yang paling terakhir nih, yang paling nyakitin ya, dasar halu Anda. Kalau yang bagian terakhir ini, yang bagian terakhir ini kalau memang benar-benar halunya itu sampai menembus langit ketujuh ya, ya alias nggak masuk akal ya wajar aja mungkin responnya seperti itu. Tapi kalau misalnya nih kita mau bercita-cita, kita punya cita-cita kuliah di luar negeri, udah usaha mati-matian, dan cerita sama teman soal impian kita itu, terus responnya kayak gitu ya, siapa yang gak sakit hati gitu? Sakit hati kan kalau kalian dibilang halu, tapi mau bermimpi setinggi langit, ya sakit hati lah rasanya tuh. Kalau aku di posisi itu ya aku pengennya beli motor NMAX terus tabrak orang itu sampai kelar hidupnya. Bercanda skip skip. Nah, aku tuh punya cerita dulu waktu kuliah. Nah, teman aku ini sebut saja si A, sebut aja Mawar ya, bukan si A. Si Mawar ini suka berantem terus sama pacarnya. Aduh, ya didengar-dengar masalahnya sepele, kadang sangat sepele kalau menurut aku ya, sangat sepele. Soal overprotectivenya si pacarnya Mawar. Nah, siapa nih pacar kalian yang punya pacar nih yang pernah jadi korban overprotective? Jadi siklusnya dia pacarnya itu adalah berantem, baikan, repeat. Berantem, baikan. Gitu aja terus. Sampai yang denger curhatannya itu sampai bosen dengernya ya. Awalnya tuh aku antusias banget denger ceritanya. Tapi lama-kelamaan bosen juga. Nah, kelirunya itu dia curcol ke orang-orang yang bahkan gak begitu dekat dengan dia. Ya cuma teman, bukan teman dekat gitu. Ya aku sih cuma bisa menghela nafas dan memutuskan untuk gak lagi dengar curhatannya. Lalu ketika aku lagi sendiri nih, lagi berpikir entah melamun atau gimana, aku membayangkan kalau aku ada di posisi dia. Bukan masalah dia curhat sana sini sampai Pak Klian Banjar tahu ya.
Aku nggak pernah tahu sepele apa masalah yang waktu itu dihadapi. Kita nggak akan pernah tahu. Memang kalau cuma mendengarkan tanpa mengalami sih rawan banget curhat shaming. Ketika aku ada masalah yang menurut aku nggak sepele, dan pengen banget rasanya diungkapin ke teman yang bisa dipercaya, dalam diri aku itu ada rasa penolakan. Nah, rasa penolakan itu mungkin kalian bentuknya beda-beda. Kalau dari aku, disampaikan itu dalam bentuk mikir-mikir. Mikir-mikir kalau mau curhat. Banyak mikir, jadi kayak kira-kira moodnya dia bagus nggak ya buat denger curhatan aku? Masalah aku nih bakal dianggap sepele nggak ya? Bakal kena curhat shaming nggak ya? Setelah curhat bakal lega atau enggak ya? Ada kemungkinan nggak dia ceritain masalah aku ke orang lain? Nah, aku tuh kebanyakan mikir, semakin bertambah usia malah kebanyakan mikir. Akhirnya aku nggak jadi curhat sama siapapun. Kadang kalau masih bisa dipendam, ya dipendam aja gitu. Walaupun aku tahu efeknya itu nggak bagus buat aku kalau masalah itu dipendam terus, yaitu bisa meledak kapan saja. Kayak bom waktu istilahnya. Bisa muncul di saat yang nggak nyambung sama masalah itu sendiri. Aku lebih suka menyampaikan masalah aku dalam bentuk tulisan. Aku tulis lewat buku catatan atau notes handphone. Tapi kadang kalau suka udah kebablasan itu aku nulis di Instastory. Tapi just close friend, you know. Sekiranya curhatan aku memang perlu untuk disampaikan ke orang yang dipercaya, ya aku bakal curhat. Kalau enggak, ya nggak usah. Dari semua pengalaman yang aku hadapi itu, intinya aku seenggaknya belajar dulu jadi pendengar yang baik. Sesuai dengan judul podcast ini, episode podcast ini, kira-kira kalau mau curhat itu kudu ke siapa ya? Ya terserah sama siapa aja yang bisa kamu percaya. Asal, yang pertama, kalau kamu mau curhat, jangan curhat sama orang yang memang nggak bisa jadi pendengar yang baik. Itu. Kalau dari awal dia suka curhat shaming, kamu blacklist aja. Blacklist aja ya, nggak usah lempar dia ke sampai Andromeda, jangan. Nanti emaknya nyariin, ya. Meskipun dia maksa, kamu ada masalah ya? Curhat dong sama aku. Berkali-kali dia bilang kayak gitu. Jangan. Kita nggak tahu apa dia benar-benar pendengar yang baik atau hanya ingin tahu masalah kamu, lalu berujung curhat shaming. Nah, bisa jadi dia cuma kepo aja dengan masalah kamu, lalu dijadiin bahan gibah sama teman-teman yang lain. Bukannya kita negatif thinking, bukannya aku negatif thinking ya. Setidaknya itu kita belajar sama-sama memilih mana yang memang harus disampaikan atau hanya simpan sendiri. Istilah yang aku sebut nggak semua orang mau dengar dan paham cerita kamu. Yang kedua, belajar untuk nggak curhat sana-sini. Biar nggak dikata hidupmu terlalu didramatisasi, lalu kesan dirimu jadi seperti manusia yang sangat perlu dikasihani. You say it just be yourself? No. Menjadi diri sendiri adalah menyadari kalau kita itu memang punya kekurangan yang nggak ada solusinya sama sekali. Bukan membiarkan kekurangan yang bisa diperbaiki menjadi kebiasaan. Yang ketiga, jangan curhat sama orang yang suka ngebocorin rahasia. Bisa dilihat ketika dia nimbrung bareng kamu. Kalau dia pernah bilang, si ini curhat loh sama aku. Kok dia gitu banget ya, gini banget ya, bla bla bla. Sampai selumer-lumernya dia ceritain. Nah, kamu bisa nilai dari situ. Yang keempat, jangan curhat sama pacar orang. Lah, ini mah fatal. Jangan curhat sama pacar orang, ya. Nggak mau kan dituduh PHO alias perusahaan hubungan orang. Kita kan nggak tahu ya, nanti yang awalnya teman jadi demen. Nggak ada yang mengalami hal itu ya. Yang terakhir, jangan cerita sama orang yang cuma bisa bilang, yang sabar aja ya. Enak banget ya kan, udah tahu cerita kita tuh panjang lebar, berparagraf, kadang sampai satu double folio, malah responnya singkat kayak gitu. Ini memang ada hubungannya sama poin pertama tadi, di mana human semacam ini nggak bisa dikatakan pendengar yang baik. Pada dasarnya, orang-orang yang curhat itu hanya butuh didengarkan. Kalau mereka meminta solusi, silakan beri solusi. Tapi jangan menghakimi. Nah, ini kamu harus bisa berpikir gimana caranya merespon dan memberi solusi tanpa menghakimi. Kalau dirasa yang curhat butuh nangis, usahakan jangan di-shaming lah. Silahkan suruh dia nangis sekuat-kuatnya. Gimana ya bilangnya ya? Silahkan nangis sepuas-puasnya. Kita nggak tahu seberapa sulit dia nahan buat nggak cerita. Selalu ada kemungkinan yang kita nggak tahu. Dari pribadi aku, sebisa mungkin aku belajar jadi pendengar yang baik dulu. Tapi aku juga punya batas untuk menjadi pendengar. Karena kan ibaratnya membagi air yang sudah mengendap. Kalau
nggak aku kuras ya bakal jadi racun dan ngefek ke mental health aku alias ngaruh ke alam sadar aku. Jadi aku mengambil langkah untuk mengasingkan diri, dalam tanda kutip mengasingkan diri sejenak sampai dirasa aku udah siap buat dengar curhatan lagi. Ya, sebisa mungkin juga aku untuk tidak curhat kemana-mana. Maksudnya hanya ke satu atau dua orang yang memang paham diri aku. Karena cerita aku bukan konsumsi orang lain. Dan semua orang tuh punya privasi masing-masing. Seenggaknya kita belajar untuk menghargai dari hal yang kecil ini dulu. Asal jangan sampai jadi toxic positivity. Sepertinya untuk episode kali ini aku cukupkan sampai di sini. Makasih udah dengerin episode ini dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang mau bagi pengalaman atau ingin berbagi cerita, bisa lewat DM Instagram pribadi aku @indahhidayati atau @katanya.podcast atau bisa juga lewat email katanyapodcast2@gmail.com. Jangan lupa follow Instagramnya, dengarkan lewat Spotify, subscribe channel YouTube ini, dan aktifkan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan episode Katanya Podcast. Aku pamit undur diri. Terima kasih. Selamat mimpi indah.